kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi ini kita akan kembali menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita sebelum melakukan segala aktivitas kita. Firman yang menyapa kita diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-40. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu, hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, karakter seseorang dapat kita lihat dari gaya hidupnya, di mana gaya hidup lahir dari pola pikir yang terdapat di dalam diri orang tersebut. Dalam perkembangan saat ini, gaya hidup juga ikut berkembang. Ada seseorang yang menjadikan kemewahan sebagai gaya hidupnya, dan di tempat lain ada orang yang menjadikan hidup bebas sebagai gaya hidupnya. Dan bahkan di kalangan muda atau orang-orang umumnya, ada yang menjadikan obat terlarang menjadi gaya hidupnya. Dunia benar-benar memberikan sensasi yang menggiurkan untuk menikmati hidup. Tapi jangan salah, kenikmatan itu mampu untuk mencekik iman, bahkan menjerumuskan kita kepada kehancuran. Tidak disangkal bahwa menjadikan kehendak Tuhan sebagai gaya hidup adalah sesuatu yang sulit. Dan pemazmur tahu benar akan hal itu. Karena terkadang kita melihat bahwa kehendak Tuhan pasti bertolak belakang dengan kenikmatan, selera, dan penilaian yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi untuk itu, pemazmur memilih untuk tampil beda dengan menjadikan kehendak Tuhan melalui Tauratnya sebagai gaya hidup dan identitas dirinya. Sebagai umat yang ingin menjadikan kehendak Tuhan sebagai gaya hidup, menerima firman tidaklah cukup. Tetapi firman itu hendaknya dimengerti dan juga dihidupi. Firman yang hidup dalam hati orang percaya akan menumbuhkan dan melahirkan rasa rindu. Rindu untuk selalu terhubung dengan firman Tuhan, rindu untuk selalu disapa oleh firman Tuhan, dan rindu selalu untuk bergumul bersama dengan firman Tuhan. Apakah yang membuat kita merindukan firman Tuhan di dalam kehidupan dan persekutuan orang percaya? Yang pertama, kita ketahui bahwa firman itu adalah kekuatan. Sebagai manusia biasa, kita tahu bahwa diri kita lemah. Terkadang kemampuan kita juga terbatas. Karena di saat kita tidak mampu, firman Tuhan menjadi topangan kekuatan bagi kita untuk terus berjalan dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan adalah semangat. Kadang-kala tekanan hidup dan persoalan membuat kita menjadi tertekan dan tidak memiliki semangat untuk terus bergumul dalam setiap apa yang kita lakukan. Tapi firman Tuhan mampu meneguhkan dan memberikan semangat baru untuk terus berjalan juga di dalam kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, firman Tuhan adalah penuntun dan petunjuk. Kadangkala kehidupan kita seperti ada di persimpangan. Kita bingung untuk memilih kemana kita harus berjalan. Tapi ketika firman Tuhan terus bertumbuh dalam kehidupan kita, maka itu mampu menuntun dan memberikan petunjuk akan keputusan dan pilihan apa yang harus kita lakukan. Pengenalan yang benar akan firman Tuhan akan menghasilkan pemahaman yang benar juga. Dan pemahaman yang benar akan menumbuhkan sikap dan respon yang benar terhadap firman Tuhan. Sebagaimana diakui oleh pemazmur di dalam Mazmur pasalnya yang pertama ayatnya yang kedua, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Taurat adalah serangkaian petunjuk dan kehendak Tuhan yang harus kita taati untuk mendapatkan kebahagiaan di mata Tuhan, bukan di mata dunia. Ketika Taurat mengajarkan kepada kita untuk setia, maka seringkali dunia justru merongrong kita untuk melupakan Tuhan.
ketika Taurat mengingatkan kita untuk hidup di dalam kehendak Tuhan, maka dunia justru sering menggoda kita untuk jauh dari perintah Tuhan. Karenanya, menjadi orang Kristen adalah orang-orang yang mampu mengambil sikap dan keputusan untuk tetap menanamkan kehendak Tuhan di dalam dirinya. Mencintai Tuhan dan firman-Nya berarti kita menjadikan firman sebagai identitas iman dan sebagai pembimbing, penuntun, dan petunjuk kehidupan kita. Dengan demikian, Tuhan berkenan kepada kita dan kita menjadi orang yang dipenuhi dengan kebahagiaan di hadapan Tuhan. Berbahagialah mereka yang menerima firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan kembali meneguhkan iman dan harapan kami, di mana hidup kami sebagai anak-anak Tuhan adalah menjadi hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ya Bapa, begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan yang terkadang merongrong pertahanan iman kami. Di dalam Tuhan kami percaya bahwa firman yang sudah tertanam jauh di hati kami itu akan menjadi kekuatan untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan yang berkenan ada bersama dengan kami. Hidup kami dimenangkan, hidup kami dikuatkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, dan biarlah nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Terimalah Tuhan doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.